seandainya suatu hari pun PKS akhirnya misalnya berdamai dengan situasi yang sekarang ya kan, saya mungkin saya jadi orang belakang layar aja. Karena apa? Karena nggak bisa. Kalau saya pribadi ya sama Pak Prabowo nggak ada masalah, karena kita kan dulu mendukung Pak Prabowo 2 periode dan saya juru bicara Pak Prabowo dulu. Cuman kita melihat ada yang lebih baik. Jadi secara politik PKS di dalam pemilu kali ini sebenarnya adalah konsisten, paling konsisten lah. Abang boleh cek ya, kita sendiri sekarang. Nah, apa yang Anda lakukan kalau Ramadan seperti ini ya? Saya tahu kan pasti Anda punya religiusitas, spiritualitas yang tinggi ya. Apa yang membuat Anda gembira kalau Ramadan datang itu? Iya, saya kira saya banyak menginspirasi orang. Sorry, Anda tinggal di mana sekarang? Saya yang di Pamulang. Di Pamulang ya? Ya, Anda besar di Jakarta sejak kapan di Jakarta? Sejak kuliah, sejak kuliah. Selesai SMA saya merantau ke Jakarta belajar. Jadi Anda di UIN. merasa bahwa ya, Jakarta ini sudah home base gitu? Sudah home base, sudah. Kebetulan istri saya orang Betawi. Oh, oke. Orang dari dalam. Bapak Ibu? Bapak Ibu orang Minang. Masih di sana? Masih bolak-balik, kadang di Medan, di Padang, ke Jakarta ya. Enggak, Bapak Ibu? Iya, orang tua saya. Oh, masih rolling dia? Iya, ya, kita ada rumah di Pariaman juga. I see. Jadi memang masih lengkap ya? Masih lengkap. Waduh, Anda beruntung ya. Dua-duanya orang Minang. Sudah jadi rektor, Bapak Ibunya masih ada, ya kan? Kalau Refli Harun sudah jadi gelandangan politik, yatim piatu pula ya kan. Oke. Jadi saya banyak menginspirasi. Jadi saya dari mengisi seminar ya, saya punya konten itu tentang parenting, Bang. Oke. Keluarga, kesehatan mental. Iya. Follower alhamdulillah lumayan ini, menuju 200.000 lah. Oh, oke di Instagram. Oh, Instagram. Sekarang baru 171.000 menuju, kayaknya sehari itu naiknya 1.000-2.000 saya lihat. Oke. Karena konten-konten ceramah saya yang viral ya tentang keluarga. Oh, basisnya Instagram ya? Instagram, pernikahan ya. Iya. Dari pagi pun saya udah nge-zoom ngisi acara di Kominfo, di berbagai lembaga, masjid juga ya. Iya. Jadi memang saya itu menginspirasi tentang keluarga banyak sebenarnya. Awalnya ya, tapi semenjak di politik ini orang lebih mengenal sebagai chef Iqbal katanya. Tukang goreng, tukang masak. Kenapa dibilang chef? Ya karena dalam perdebatan itu mereka mungkin melihat saya ini suka mengerjai lawan debat. Yang saya lakukan sebenarnya bukan mengerjai, tapi saya hanya membacakan rekam jejak digital saja. Karena saya aneh juga orang-orang yang pernah menjelekan orang ini kok tiba-tiba sekarang menjilat-jilat gitu loh. Jadi kita maksudnya ngono ya ngono tapi ojo ngono gitu. Harusnya dia kalau dia mau ingin memuji-muji yang sekarang, dia ralat dulu lah. Ya. Hinaannya perkataannya. Atau jangan switch 180 derajat mulai dari benci banget kemudian menghina banget. Makanya seandainya suatu hari pun PKS akhirnya misalnya berdamai dengan situasi yang sekarang ya kan, saya mungkin saya jadi orang belakang layar aja. Karena apa? Karena nggak bisa sebagai seorang yang punya prinsip, punya karakter, tiba-tiba mengatakan, Anda menangkap sinyalemen bahwa PKS mau berdamai. Ya, dalam politik segala macam bisa terjadi. Ya, jadi sekarang kita sangat. Nanti dia bilang, kan dulu PKS dukung gue. Itu kalau saya pribadi ya sama Pak Prabowo nggak ada masalah, karena kita kan dulu mendukung Pak Prabowo 2 periode. Dan saya juru bicara Pak Prabowo dulu. Cuman kita melihat ada yang lebih baik. Bukan karena dia buruk, ada yang lebih baik. Lebih baik. Kemudian juga dia udah buruk sih sebenarnya. Ada proses-proses yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi secara politik PKS di dalam pemilu kali ini sebenarnya adalah konsisten, paling konsisten lah. Abang boleh cek ya. Kita sendiri sekarang.
Makanya saya pilih PKS, ya kan. Kalau saya katakan PKS itu bukan mualaf dalam hal oposisi. Kan saya kan selalu mencari yang oposisi ya, atau katakanlah mencari hal yang baik lah ya. Betul. Makanya saya katakan Anies itu bukan terbaik, tapi dia lebih baik dibandingkan dua calon lainnya. Jadi in comparative perspektif kan, bukan kita gebiah uya, wah dia nggak ada. Karena nggak ada malaikat dalam politik. Betul. Ya. Makanya saya banyak mengkritik para politisi yang rela menjilat ludahnya sendiri, rela merendahkan harga dirinya demi kekuasaan itu. Seharusnya orang-orang yang pernah menghina, merendahkan itu nggak usah muncul harusnya. Dia di belakang layar aja. Nanti kalau udah. Tapi ada tapinya, bro. Justru itulah yang namanya politisi segala musim itu ya. Jadi ada politisi dengan idealisme tertentu, ada politisi segala musim. Betul. Kalau politisi segala musim ya siapapun misalnya penguasanya A dia akan bilang A, penguasanya B bilang atau B. minimal dia ralat dulu lah. Mohon maaf Pak Prabowo, Pak Jokowi. Kalau dia ralat dia bukan politisi segala musim. Kita mengukur ya kan politisi itu dengan diri kita. Betul. Ya kan? Kalau dia nggak ada urusan dengan nilai kan, ada juga Machiavelli kan ada juga kan, ya kan. Ya jadi saya melihat memang ya sekarang pengalaman kita dalam berpolitik bahwa kita merasakan betul bahwa sebenarnya apa sih yang mereka cari ini gitu loh. Hanya dengan dapat jabatan, contoh jadi staf khusus atau jadi komisaris, mereka rela gitu loh untuk meninggalkan idealisme. Untungnya kita punya pekerjaan gitu loh, sehingga kita tidak mudah lah menjual harga diri kita ini. Dan saya catat, yang saya pahami betul bahwa ya pengalaman pribadi saya sebagai orang yang pulang ke Indonesia setelah meninggalkan 7 tahun ya, memulai karir dari nol gitu, mencari ya, lalu kita dapat karir ya, lalu jadi dekan, pemilihan dekan itu kan sangat, di kampus itu kan sangat susah ya. Kemudian juga alhamdulillah saya punya pengalaman menarik ketika rektor saya bertanya waktu wawancara gitu, Anda PKS ya? Iya. Yeah. Ya, jadi nggak ada dikotomi antara politisi sama akademisi. Banyak orang menyembunyikan identitasnya, jangan ngaku-ngaku partai lah, nanti nggak diterima. Padahal kalau saya, tapi kan saya dosen berprestasi. Bahkan saya 2017 itu dosen berprestasi se-Kopertis 3 se-Jakarta. Di Mercu Buana saya dosen berprestasi nomor 1. Kita punya jurnal banyak, kita punya buku bestseller. Akhirnya tidak ada dikotomi antara politisi dan anggota partai dengan profesi kita. Makanya saya selalu mengingatkan juga teman-teman anak-anak muda di PKS, jangan malu. Karena partai kita ini partai yang bermartabat. Partai yang tergolong. Tadi Anda bilang, untung saya punya pekerjaan ya. Iya. Padahal mana yang lebih penting, penghasilan atau pekerjaan? Otomatis. Soalnya bukan apa bro. Ya, gini, kalau misalnya kita ya jadi YouTuber ini, kita punya penghasilan bisa puluhan juta, bisa ratusan juta, tapi tetap dianggap hina dina. Pekerjaannya Pak YouTuber gitu. Iya. Jadi kalau dosen penghasilannya ibaratnya sekedarnya ya kan, tapi bisa ditonjol-tonjolkan tuh. Iya. Tapi memang masih feodal pengalaman gitu, ya. Kalau saya sih punya pengalaman, saya suka mendobrak sesuatu yang nggak bisa jadi bisa. Contoh ketika saya pulang ke Indonesia, orang banyak mengkritik saya, Anda bukan psikolog. Anda kan di luar negeri, bukan profesi. Padahal saya S2-nya profesi, psikologi, konseling. Kurikulumnya mirip. Lalu saya organize alumni luar negeri, kami mengajukan ke himpunan psikologi bareng-bareng. Dan diakui ya. Dan akhirnya HIMSI-nya membuat aturan. Awalnya nggak ada aturan, sampai akhirnya kita diakui sebagai psikolog, dapat sertifikat. Jadi saya paling suka itu tantangan. Apa yang nggak bisa, kenapa nggak bisa? Kita harus coba. Ini hal yang kecil. Apa beda psikolog sama psikiater? Beda. Kalau psikiater dari dokter umum. Dokter umum ambil spesialis. Tapi kalau psikolog dari sarjana psikologi, lalu mengambil profesi. S2 profesi. Itu bedanya ya, psikolog sama psikiater. Jadi saya ngumpulin teman-teman yang bareng-bareng, ngumpulin bukti-bukti bahwa kita ada bukti magang, praktek selama 600 jam, itu lengkap semuanya.
Saya tanya, kalau orang gila ke psikolog atau psikiater? Itu psikiater. Psikiater. Karena dia harus minum obat. Kalau psikolog tidak memberi obat. Oke. Hanya konseling ya? Betul. Nah itu contoh-contoh. Anda praktek? Praktek. Oh praktek. Iya, konseling. tetapi saya sebagai konselor keluarga, lebih dikenalnya sebagai konselor keluarga. Karena psikolog lebih diidentikan dengan asesmen sebenarnya. Oke. Pemeriksaan ya. Kalau saya tidak terlalu suka dengan bidang itu, saya lebih suka kepada advice ya. Oke. Perceraian itu paling banyak saya. Makanya saya paling banyak itu menerima kasus tentang perselingkuhan, perceraian ya. Makanya saya lagi buat buku. Jadi mereka itu apa konsultasikan? Bagaimana agar tidak ketahuan? Nanti gimana? Bukan, yang paling marah saya itu adalah udah dia berbuat, kita disuruh nenangin istrinya. Oh. Makanya saya buat buku lagi launching judulnya Kitab Anti Selingkuh. Oke, luar biasa. Karena itu lagi ramai sekarang ya. Dia berbuat, Kita suruh tanggung jawab. Oke. Jadi memang saya melihat positioning di Indonesia ini kayaknya masalah keluarga ini masih belum banyak yang pakar. Oke. Mereka lebih sibuk ke klinis, ke isu industri, pendidikan. Tapi family ini lemah saya lihat. Nah, saya dan istri mengambil posisi itu. Kok saya dan istri? Iya. Istri juga sama? Sarjana psikologi. Oh, makanya kami sebagai konselor pernikahan, Oke. konselor keluarga, ya mendamaikan orang berkonflik itu sering. Jadi kalau kalian sendiri yang ribut tuh nggak ada lagi role model jadi. Makanya alhamdulillah berkat kita sering menerima klien kita jadi harmonis. Oke. Jangan sesuai kayak klien kita nih. Tetapi bahkan kami sampai mendamaikan orang yang berkonflik waris. Iya. Itu dalam satu kantor kalian? Iya. Rumah konseling namanya. Oh, rumah konseling. Rumah konseling. Jadi bayarannya masuk istri atau masuk suami? Nah, itu ada timnya, ada adminnya. Oh, ada adminnya. Terima gaji aja ya. Jadi terima gaji istri, gaji suami. Tapi justru banyak dapat uangnya itu bukan dari konselingnya, tapi dari undangan seminar. Ya, karena konseling itu kita capek mendengarkan orang berjam-jam. Tapi tadi kita harus menjaga etikanya, Dan biasanya kan kalau konseling kan kalau Anda katakanlah masih muda, masih ganteng begini, tiba-tiba yang konseling itu jatuh cinta. Makanya kalau saya sekarang sejak awal pulang dari Singapura itu saya mempraktekkan konseling online. Oke. Banyak mungkin orang teman-teman profesi yang nggak efektif tuh. Saya buat riset, efektif ternyata konseling online. Bahkan klien kami dari Amerika, dari Australia, dari Arab Saudi. Konseling online itu berarti Zoom. cuman Zoom. By Zoom. Oh, by Zoom. By Zoom. Itu lebih efektif ya. Lebih efektif. Bahkan banyak dari diaspora Indonesia di luar negeri menggunakan jasa kami. Tapi memang yang paling berat dari seorang konselor itu adalah menjaga kerahasiaan. Ya, kadang-kadang mereka public figure, mereka tokoh ya. Ya, itu yang paling berat. Atau yang dilaporkan oleh istrinya, ya dia nggak tahu bawa istrinya ke kita. Tetapi dia ini misalnya sering aktif di masyarakat. Nah, kita juga harus menahan diri juga kan.